Jumpa lagi di channel YouTube Dynamic. Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic Autosound. Saya Suryadi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hal yang kecil, tapi itu nggak bisa dianggap remeh ya, yaitu sikring. Nah, saya dengan bintang tamu dari Pak Andre dari Audio Plus. Nah, kali ini kita akan membahas sikring. Nah, biasanya orang menganggap sepele ya atau tidak tahu, banyak tuh sikring beredar di mana-mana, ada yang bermerek, ada yang enggak. Nah, ada juga saya lihat pemasangan tidak pakai sikring. Nah, kita akan menjelaskan apa itu pentingnya sikring dan kualitasnya apa gitu di merek dari yang baru ini Harmonic Harmony dengan merek lain. Ya, mungkin Pak Andre bisa jelasin bagaimana? Oke, yang pertama mengenai fungsi sikring ya. Kalau sikring itu macam-macam, ada tulis berapa ratingnya, berapa ampere, misalnya 30 ampere, 50 ampere, 100 ampere. Kenapa demikian? Karena tergantung dengan kabel yang digunakan. Ya. Jadi kalau sikring 30 ampere untuk kabel yang kecil, kalau sikring 50 ampere untuk kabel yang sedang, 100 ampere untuk yang besar, yang 200 ampere untuk yang sangat besar kabelnya. Karena kabel yang besar bisa menerima panas lebih. Ya. Pada prinsipnya seperti itu. Lalu kenapa harus ada sikring? Karena namanya di mobil benda bergerak. Di dalam pergerakan itu pasti ada yang tergesek-gesek. Jadi kabel bisa tergesek dan bisa short atau positifnya ketemu negatif. Sehingga ketika positif dan ketemu negatif itu bisa keluar ampere yang besar sehingga kabelnya terbakar, bahkan mobilnya bisa terbakar. Saya sendiri udah menyaksikan 2 mobil yang terbakar di depan mata saya karena sikringnya tidak putus. Jadi pemasangan sikring bukan hanya sembarang sikring, tapi harus sikring yang baik. Yang sesuai juga ukurannya. Sesuai dan harus putus. Ada sikring yang nggak putus. Ya. Jadi mobilnya sampai terbakar pun kita udah siram pemadam kebakaran, itu sikring masih utuh. Nah, makanya kadang-kadang saya ada aneh tuh dulu, beberapa mobil saya ketemu ada yang bilang, ini sikringnya putus mulu, mungkin kekecilan nilainya, ganti aja lebih besar gitu. Ya, itu nggak boleh. Pertama, kalau putus melulu tuh berarti ada sesuatu yang nggak benar dan sikringnya berfungsi. Gitu. Artinya kalau dia 100 ampere, dia harus putus di 100 ampere. Nah, itulah kelebihan dari Harmonic Harmony Fuse. Harmonic Harmony Fuse ini ratingnya benar-benar tepat. Jadi kalau 100 ampere benar-benar 100 ampere dia putus. Kalau 30 ampere pas di 30 ampere putus. Itu kita tes satu persatu sehingga material yang kita gunakan itu ya tepat. Lalu kemudian apa sih yang membedakan sikring Harmonic Harmony dibandingkan sikring lain gitu. Nah, kalau kita udah pakai kabel bagus, kabel tembaga, kan pengantarannya bagus. Lalu kita bikin fuse block seperti ini, tembaga juga, karena memang tembaga lebih bagus daripada yang di pasaran, kuningan-kuningan yang dijual itu. Namanya kuningan kan bukan pengantar listrik yang bagus. Nah, ini udah pakai tembaga yang bagus, pakai kabel tembaga yang bagus. Kalau kita pakai sikring yang jelek, ya listriknya akan drop. Ya, karena di dalam sikring itu kabelnya kecil. Ini yang 100 ampere aja sekecil ini. Iya. Gimana yang 30 ampere, makin kecil lagi. Iya. Nah, kalau bahan penghantarnya di dalam sikring ini jelek, ya koper, tembaga jelek, keluarnya ya jelek. Iya. Nah, oleh karena itu sikring atau fuse Harmonic Harmony ini pakai silver composite. Nah, silver itu lebih tinggi penghantarannya dibandingkan tembaga. Makanya dia bagus. Termasuk penghantarnya ini silver composite, telinganya ini juga silver composite. Selain itu, sikring ini karena kecil, dia seperti ibaratnya bayi lah, dia lemah ya. Sehingga paling lemah. Nah, RFI, EMI atau tadi itu kabel signal handphone, signal radio, signal TV itu masuk semua ke dia, mengganggu. Nah, oleh karena itu kita perlu proteksi. Nah, di dalamnya ini ada proteksi. Yang pertama dengan bahan kayu, kedua kita ada treatment untuk radio frekuensi, interference dan electromagnetic interference. Nah, nanti jadinya jadi sebuah kesatuan di mana fuse ini putus dengan sempurna pada waktu ampernya memang terlewatkan. Kedua, menghantarkan arus yang sempurna di atas copper karena dia silver composite. Dan yang ketiga, dia terproteksi dari RFI dan EMI. Itulah tiga kelebihan dari fuse Harmonic Harmony. Itu sebabnya relatif lebih mahal dibandingkan fuse yang lain.
Itu juga efek suara juga beda ya. Ya, otomatis begitu titik lemahnya kita perbaiki, suaranya akan meningkatnya bukan sedikit, tapi jauh. Karena fuse adalah titik lemah. Bayangkan aja copper di dalam fuse-nya kuningan. Ya, kalau katakan copper ini 100%, kuningan paling 70%. Iya, coppernya misalnya kabel struming gede, 2 AWG, 0 AWG, gede banget tuh. Di dalamnya seperti ini, iya. Kalau di dalam kecilnya ini penghantarannya kuningan, ya makin tinggal 70%. Yang nyampe ke sini itu 70%. Nanti mungkin kita bisa ukur di mobil, kita buktikan bahwa kalau fuse harmoni itu voltnya nggak turun. Kalau fuse lain itu bisa turun voltnya. Bisa dropnya banyak ya. Betul. Dan ini ada 2 tipe. Yang satu yang mini ANL, ya ini yang kecil mini, yang ini yang full ANL. Nah, yang full ANL ini bisa sampai 200 ampere karena tempatnya cukup besar untuk kita buat. Yang mini ANL ini maksimal cuma 100 ampere karena tempat di dalamnya terlalu kecil untuk kita bikin lebih dari 100 ampere. Itu sebabnya kita cuma bisa sampai 100. Nah, ini juga unik ya. Ampere juga, misalnya ampere gede, ini ANL-nya juga besar ya, jarang ada tuh. Iya. Biasanya ANL-nya kecil, kalau ampere kecil. Ya, jadi memang kita nggak bisa memaksa karena kita kan custom made ya seperti ini. Jadi kalau kita mau paksa di rumah yang ini mau jadi 200 ampere ya nggak muat. Iya. Iya, seperti itu. Jadi ini kita ada berapa ampere aja? Jadi umumnya 20 ampere itu untuk fuse head unit dan DSP. Kabel bisa 15 AWG, 16 AWG. Kemudian 50 ampere untuk kabel 8 AWG, itu kalau pakai ampli-ampli kelas D. Kemudian 100 ampere itu untuk ampli-ampli normal, kabel 4 AWG itu yang paling banyak di pasaran. Kemudian power 2 ke atas ya. Ya, 150 ampere ini kalau kita pakai kabel 2 AWG seperti harmoni concerto. Nah, kalau 0 itu pakai yang 200 ampere. 200. Oh, ada juga 200. 200, betul. Jadi kita ada 5 ukuran. Oh, oke. Jadi komplit ya. Komplit. Untuk suara hasilnya gimana kalau dipakai harmoni ini? Ya, kalau secara voltage dia lebih stabil, otomatis ke suara juga dia lebih agresif ya, lebih dinamik, lebih live gitu, feel-nya, bass-nya semua, terutama di bass. Terutama di bass karena bass itu kan butuh current, butuh ampere. Ketika dia kecil sekali penghantarnya, bass-nya juga jadi nggak bagus gitu. Kalau kita pakai penghantar yang bagus, terutama silver, karena dia kecil kita bikin silver kan, jadi karena antarannya bagus, bassnya itu nendang, kuat gitu, high-nya juga bisa terasa lincah, bisa sampai ke frekuensi yang lebih tinggi, kemudian vokalnya juga lebih berbobot, lebih jelas, lebih tebal. Nah itu 3 hal yang berubah, jadi bassnya lebih dynamic, lebih attack, lebih powerful, high-nya lebih halus, bisa extend tinggi, dan vokalnya lebih tebal. Oke. Dan juga saya juga pernah masang, jadi nggak perlu perangkat kayak Cooper custom kayak gini kan. Jadi ada juga yang rumah Sikring yang udah jadian, jadi yang aslinya kita ganti juga, itu efek jauh juga kan? Ya, itu memperbaiki weak link ya. Jadi titik lemahnya kita perbaiki dengan ini. Jadi nggak perlu housing Cooper segala macam juga. Ya tentunya ini lebih baik. Lebih baik, iya. Karena kalau di yang pasaran itu kan kuningan. Kuningan ya. Ya, jadi dia kuningan, kena fuse kuningan, ya turunnya jauh. Kalau kita ganti copper ya lumayan, kuningan copper. Tapi kalau ini kan full copper, ini udah sempurnanya, atau full copper silver malah ini. Ya. Tapi kalau itu biarpun ganti Sikring juga pun tetap pengaruh jauh kan. Iya. Oke guys, cukup di sini dulu bahasa tentang Sikring. Mungkin jika ada pertanyaan tentang Sikring bisa tulis di komen, mungkin kita akan bantu jawab. Oke, see you another video, bye.